Seorang waria ditangkap dan dihakimi warga setelah mencuri anting bocah perempuan berusia 10 tahun di Jalan Eni, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini bermodus mendekati dan merapikan rambut korban, lalu mengambil anting emasnya dan menukarnya dengan anting mainan. Korban yang pulang sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami ke orang tuanya hingga pelaku dicari. Pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian dan sempat dihakimi warga sekitar. Pak, Bu? Iya, tadinya kan anak ini di kamar, kan keluar dari kamar. Ya terus tahu-tahu kata tetangga saya itu lihat rambutnya. Oh, sempat di ini ya? Kepang-kepang sama pelaku. Iya. Terus dia pulang nangis bawa ini. Pelaku diserahkan polisi Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Detik-detik pencurian sepeda motor yang terparkir di rumah indekos terekam CCTV. Salah satu motor milik penghuni kos di Jalan Kencana, Cilandak, Jakarta Selatan jadi sasaran komplotan curanmor. Saat beraksi, para pelaku yang berjumlah 2 orang tersebut membagi tugas. Salah seorang mengenakan atribut ojek online selaku eksekutor, sementara satu orang lainnya mengawasi situasi sekitar. Pelaku masuk dengan santai, menjebol kunci motor dengan cara mematahkan kunci stang dan menyambung kabel bodi di bagian kolong mesin. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku berhasil bawa kabur motor curian. Saat kejadian, lokasi pemukiman tengah sepi aktivitas. Malingan motor apa, kehilangan apa enggak, aku nggak tahu. Taunya ini apa, pagarnya kok kebuka semua gitu. Iyalah, khawatir lah. Takut gitu, namanya motor buat usaha. Meski pencurian motor baru pertama terjadi di wilayah tersebut, warga menjadi resah. Sementara, kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Seorang lansia terekam CCTV saat mencuri di rumah seorang perwira TNI di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanjat pagar lalu mengambil sejumlah sepatu di teras rumah sebelum akhirnya kabur. Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap Sainal Jayadi, 57 tahun yang tengah melintas di Jalan Mapanyuki. Polisi kemudian menggeledah kediamannya di Jalan Veteran. Kepada polisi, pelaku pun mengaku telah berulang kali menggasak rumah warga di Kecamatan Mamajang. Targetnya, sepatu hingga barang berharga di teras rumah korban yang dalam keadaan sunyi. Ironisnya, hasil curian diantaranya sepatu bernilai jutaan rupiah dijual ke penadah dengan harga puluhan ribu rupiah. Hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Kecelakaan antara sepeda motor dan truk damkar mengagetkan warga Kelurahan Krampiangan, Pasuruan, Jawa Timur. 2 pengendara motor terkapar di tengah jalan setelah menabrak truk damkar. Warga yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Dari keterangan warga, pengendara motor menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi pada saat bersamaan melintas truk damkar yang dalam perjalanan pulang ke markasnya. Dari barat sepeda, ada damkar dari utara. Dari utara. Sudah masuk, sirene sudah nyala, tapi sini sudah merah, ini sudah masuk. Oh, ini sudah lampu hijau berarti tadi? Merah. Merah ya? Oh, terobos berarti sepeda motor ini, Pak? Sudah terlanjur masuk. Sudah terlanjur masuk? Kejar dari Sudah cepat ya, kita posisi ini pelan-pelan, kita konvoi. Nah, sudah hijau masuk, ya yang dari barat ini, yang naik sepeda motor ini sepertinya merah, Terobos ya, Pak ya? Sepeda motor korban telah diamankan sebagai barang bukti di kantor Satlantas Polresta setempat. Kasus kecelakaan masih dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta,
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya Allah, berusaha mempertahankan warungnya. Wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya dan lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang bersama dengan pihak Kecamatan Padang Utara melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Padang Utara. Untuk lokasi tersebut mendirikan bangunan di fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggebek arena judi sabung ayam di Desa Bire Tengah, Sokobanah, Sampang. Polisi gagal menangkap para pemain judi. Warga yang di lokasi membubarkan diri sebelum polisi sampai. Polisi hanya menyita 2 ekor ayam jago yang ditinggal kabur pemiliknya dan semua alat di lokasi dibakar dan dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya warga resah maraknya judi sabung ayam di pedesaan. Para pejudi melarikan diri, namun mendapati BB berupa 2 ekor ayam namun berkondisi dengan sudah luka bekas taji dan membakar 2 buah terpal warna oranye untuk berteduh para pejudi sabung. Polres Sampang terus melakukan pencarian judi online dan sabung ayam yang meresahkan warga. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Minibus ini ringsek di bagian depan usai menabrak sejumlah kendaraan dan kios buah di Jalan Tipar Gede, Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Insiden berawal saat minibus dikendarai seorang emak-emak ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Gudang menuju Jalan Pelabuhan 2. Diduga salah injak pedal gas, minibus hilang kendali ke jalur berlawanan arah dan menghantam sebuah mobil dan 2 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan hingga terseret beberapa meter. Minibus pun berhenti setelah menabrak kios buah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi minibus dan 1 pemotor mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Kencang sih, udah kencang. Langsung kelihatan dari jauh, saya kan dari sana. Ada yang 1 motor korban dari arah sana sama ditabrak dari belakang. Yang 1 lagi parkir. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Kasus tabrakan tersebut ditangani pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.